urusan PKL Kota Tasikmalaya ini kan selalu menjadi dilematis yang besar ya, baik di Hajat ataupun di daerah lain. Satu, pola apa yang akan dilakukan soal PKL? Yang kedua, soal penataan hajat pedestrian, apakah Bapak akan melanjutkan pedestrian itu atau bahkan mungkin bisa melakukan penghapusan asetnya karena dianggap tidak efektif. Baik, jadi sebelum memutuskan dilanjutkan atau tidak, fokus saya menertibkan dulu, membereskan dulu yang sudah ada. Artinya kan kita prinsipnya berkelanjutan ya, berkelanjutan artinya hal-hal yang sudah dilakukan, yang sudah diinvestasikan itu harus betul-betul dijaga agar dia bisa optimal. Nah, salah satunya memang terdalam kaitan dengan itu. Ini sudah jadi dan sempat jadi ikon Tasikmalaya, viral kemana-mana, jadi daya tarik orang datang ke Tasikmalaya, tapi kemudian tidak terjaga. Jadi kan lebar gitu ya. Ini sudah. Nah ini harus kita kembalikan dulu nih, kita bereskan. Nah bagaimana berkomunikasi dengan PKL? Sebenarnya PKL juga sudah siap begitu ya, mereka memberikan kontribusi untuk urusan yang Cikideung dan hajat yang pedestrian ya. Untuk bagaimana mereka juga ikut serta menjaga itu, menertibkan itu. Kenapa? Karena ini ada simbiosis mutualismenya. Karena kalau itu baik, itu jadi ikon Tasikmalaya, daya tarik orang datang ke sana, dan dengan sendirinya orang datang ke sana dia akan juga berinteraksi dengan para pedagang di sana. Kemudian yang kedua, para pemilik toko di Cikideung, mereka sebenarnya juga bersimbiosis mutualisme dengan para PKL. Saya sudah tahu itu persis. Jadi mereka tidak keberatan, nah, tinggal bagaimana kita menata itu. Nah ini kan butuh komunikasi. Nah kemudian yang kedua, dan datanya sudah ada dan sebenarnya sudah siap, tinggal bagaimana kebijakan itu diambil terkait dengan penertiban itu. Mereka sudah siap, ya. Sudah siap untuk betul-betul menjaga pedagang di sana, tapi juga kerapihannya, keindahannya harus dijaga, begitu kan? Siap. Nah kemudian yang kedua, memang bahwa dari sisi jumlah memang terlalu banyak. Nah berarti juga harus dipikirkan bagaimana alternatif kita untuk juga membuka ruang-ruang baru untuk menempatkan mereka. Nah ini juga harus dikaji betul. Salah satu alternatifnya kan lahan milik Kabupaten Tasikmalaya. Nah ini berarti kan butuh komunikasi dengan Pemkab Tasikmalaya terkait dengan itu. Artinya hubungan harmonis kita dengan kabupaten juga harus kita bangun sehingga aset itu menurut saya begitu, itu aset yang idle, lebar gitu, aset di jantung kota yang tidak menghasilkan apa-apa untuk Kabupaten Tasikmalaya. Harusnya dia jadi potensi punten gitu ya buat teman-teman kabupaten gitu. Ini harusnya jadi potensi pendapatan yang besar untuk Kabupaten Tasikmalaya. Nah regulasinya ada di Kota Tasikmalaya, perizinan dan lain-lain. Nah kita akan diskusi bahwa aset itu juga bagian dari solusi permasalahan Kota Tasikmalaya, urusan parkir, misalnya urusan itu, tapi juga kita dorong bagaimana investor yang akan masuk atau akan bekerjasama dengan Kabupaten Tasikmalaya juga dia menjadi sesuatu yang visible untuk dibangun gitu, sehingga nanti ya buat kabupaten ada manfaatnya, buat kota juga ada manfaatnya. Dari saya salah satunya itu yang terpikir oleh saya saat ini. Dan mungkin juga ada beberapa alternatif yang lain yang kita coba, apakah di sekitar Maisari Plaza misalnya atau di tempat-tempat mana. Yang intinya adalah bagaimana komunikasi itu bisa dibangun dengan baik oleh pemerintah bersama elemen-elemen PKL-nya, termasuk juga teman-teman yang lain, warga masyarakatnya juga harus diajak bicara gitu. Itu mungkin yang ada namanya. Insya Allah kami optimis bisa menyelesaikan PKL gitu. Karena tadi salah satu syaratnya adalah komunikasi. Apalagi saya punya pengalaman, saya ini pedagang kan? Dari mulai pedagang kaki lima sampai menjadi pedagang jonggo. Pada intinya kan mereka juga warga masyarakat kita yang perlu mereka juga diperhatikan oleh kita, sehingga tentu pemerintah punya sebuah kapasitas, kemampuan untuk menempatkan mereka dengan tadi aset-aset atau tempat-tempat. Yang paling utama dari pengalaman hidup saya sebagai pedagang kaki lima, juga menjadi pedagang kaki dua, jongkok, ganda. Intinya di komunikasi. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan kecuali dengan komunikasi
Ya contoh ketika saya menjadi ketua komisi 2, ya yang membidangi itu dadakan kan rame baik. Tapi setelahnya kita coba berkomunikasi, kemudian ditempatkan, kan hari ini kojengkang kan. Jadi menurut saya tadi intinya adalah komunikasi. Dan tadi, ya mudah-mudahan kami nanti akan berusaha untuk berkomunikasi dengan ya, mereka kan tadi. Dan intinya mah panginten anjeunna ge hoyo sami panginten da warga Kota Tasikmalaya. Ya pemerintah pun punya kepentingan, sehingga dari dua kepentingan inilah kita adanya win-win solution.